Ya Tuhan, kami akan melaksanakan proses sharing pengalaman dengan metode pendokohan. Semoga apa yang kami sharing dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Dikau kami puji ya Tuhan, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, saya minta kepada saudara untuk membacakan bacaan Injil dari Markus bab 9 ayat 30-37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia berkata kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Baik, terima kasih. Saya minta kepada saudara untuk membacakan kedua kalinya, tetapi membacanya dalam hati. Sudah. Baik, setelah saudara sudah membacakannya, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Baik, dari apa yang saya sudah bacakan, ada 3 tokoh penting. Yang pertama itu Yesus, kemudian ke-12 murid Yesus, dan ada seorang anak kecil. Baik, tokoh dalam cerita tadi seperti yang saudara jawab bahwa ada Yesus, ke-12 muridnya, dan seorang anak kecil. Baik, apa yang dibuat oleh para tokoh dalam cerita tersebut? Nah, Yesus dan murid-muridnya mereka berangkat ke Galilea. Nah, di situ Yesus tidak diketahui oleh orang-orang, sebab di sana Yesus mengajar murid-muridnya tentang murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh akan ia bangkit. Namun di sini ke-12 murid Yesus tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus, lalu mereka enggan menanyakan kepada Yesus. Kemudian sampai di perjalanan, mereka ke-12 murid Yesus bertengkar karena siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu dan berkata kepada mereka, Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayanan dari semuanya. Lalu Yesus memanggil anak kecil lalu menempatkannya di tengah-tengah mereka, berkata, Barang siapa menyambut seorang anak seperti di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi, saya minta kepada saudara, tokoh yang paling terkesan dalam pilihlah salah satu tokoh yang paling terkesan dalam cerita tadi. Yesus. Oke, baik, saudara menjawab bahwa tokoh yang paling terkesan adalah Yesus. Oke, untuk itu kita akan sejenak dulu untuk memeriksa batin kita dan merenungi kembali bahwa saudara sudah memilih tokoh Yesus.
Baik, setelah kita hening, mengapa Anda tertarik dengan tokoh Yesus? Karena Yesus pada saat itu mengajarkan kepada ke-12 murid-muridnya tentang kesederhanaan, kerendahan hati, dan penerimaan terhadap orang lain. Baik, bahwa tokoh Yesus adalah sebagai kerendahan hati, sebagai sang pengampun, dan selalu menerima orang lain. Oke. Jadi saya minta kepada saudara untuk sharingkan hal menarik dari tokoh yang telah Anda pilih. Hal yang paling menarik dari tokoh yang telah pilih, seperti yang Anda katakan bahwa saya memilih tokoh Yesus. Oke, baik. Dari di sini saya sudah membacakan Injil tadi, di mana diajarkan Yesus mengajarkan bahwa untuk menjadi yang terdepan dalam kerjaan surgawi, seseorang harus menjadi hamba bagi semua, seperti anak kecil yang menerima dengan sederhana. Dengan mengambil anak kecil sebagai contoh, Yesus menekankan pentingnya kesederhanaan, kerendahan hati, dan penerimaan terhadap orang lain. Untuk mendaraskan doa spontan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, akhirnya sharing pengalaman dengan menggunakan metode pengukuhan kami sudah selesai. Semoga apa yang kami sharing dapat berguna bagi kehidupan kami. Namamu kami puji kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.